Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Lingga, saya masih berada di lokasi Istana Damna. Di situs Istana Damna, ini ada suatu objek. Kalau kita lihat bahwa objek ini terbuat dari semacam tembaga. Dulu benda ini atau objek ini tidak berada di sini awalnya. Ini sempat dipindahkan. Objek ini yang dianggap sebagai sebuah tiang bendera katanya. Ini sempat dipindahkan ke depan kantor camat Lingga, atau yang sempat dijadikan sebagai kantor bupati lama pada saat persiapan Kabupaten Lingga. Nah, banyak cerita yang berkembang tentang keberadaan objek ini setelah dipindahkan. Banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar, di luar logika. Kejadian-kejadian mistis yang muncul, baik melalui mimpi atau melalui orang-orang yang kesurupan pada saat itu. Nah, akhirnya benda ini dikembalikan lagi ke tempat asalnya di Istana Damna. Ada satu cerita menarik lagi, yang ini lagi-lagi di luar nalar, di luar dari logika. Kira-kira saya waktu itu berumur di akhir SMA kalau nggak salah, sudah lulus SMA. Saya mendapat tamu 2 orang gadis Singapura berkunjung ke sini, ke istana ini. Saya masih ingat namanya, sang kakak atau yang kakak namanya Rahmah binti Aziz. Mudah-mudahan beliau mendengar dan bisa menonton ini nantinya. Dan sang adik, ya adiknya bernama Roslinda binti Aziz kalau nggak salah saya. Akhirnya alhamdulillah sampailah kami ke tempat ini. Nah, dulu di depan sini, di tengah-tengah ini ada sebuah lubang seukuran sumur ya, tapi tingginya kira-kira sebatas dada orang dewasa ya pada saat itu. Nah, dan uniknya di dalam lubang tersebut ada lagi suatu lubang mengarah ke dalam. Saya nggak tahu sejauh mana dalam lubang itu karena saya tidak turun. Nah, lubang yang ada di sini pada saat itu ditutupi oleh rerumputan sehingga tidak begitu rapi. Ada rerumputan di sana. Nah, apa yang terjadi para Lingga? Kaget saya pada saat itu, tiba-tiba sang kakak Rahmah binti Aziz melompat turun ke dalam. Coba bayangkan perasaan saya pada saat itu. Ada 2 hal yang saya takuti pada saat itu. Pertama, saya takut adanya ular di dalam lubang tersebut. Yang kedua, saya takut ada sesuatu hal yang di luar logika akan terjadi. Sehingga begitu Rahmah binti Aziz langsung turun ke bawah, saya langsung panggil, ayo naik Rahmah, naik. Saya bilang, jangan berada di dalam. Tapi dasar memang jiwa tomboynya ada pada saat itu. Jadi dia turun ke dalam, sempat berjongkok dan melihat ke dalam. Ada apa di dalam lubang itu? Lubang yang agak menjurus ke dalam. Namun tidak lama kemudian akhirnya dia mungkin tidak menemukan apa-apa, mungkin jalan lubangnya buntu. Akhirnya dia bangkit dan ingin naik ke atas. Nah ini agak sedikit sesuatu yang agaknya sulit diceritakan kenapa bisa terjadi. Nah, pada saat mau naik, ini agak sulit, agak kesulitan Rahmah binti Aziz. Sehingga saya mulai panik. Waduh, bagaimana ini? Jangan sampai tertimbun. Bagaimana ya? Dengan segala cara, dengan susah payah, akhirnya diambil salah satu batu atau apa pada saat itu, kita taruh ke bawah untuk sebagai pijakan. Dan alhamdulillah, akhirnya teman saya waktu itu, dan akhirnya pada saat itu, turis dari Singapura, wisatawan dari Singapura tersebut, mampu naik ke atas dengan bantuan pijakan berupa batu ke bawah. Nah, setelah sampai di atas saya lega. Terus terang saya mulai lega, saya tenang, tidak terjadi apa-apa terhadap saudari Rahmah binti Aziz tersebut. Dan setelah sampai di atas, saya tidak bercerita apa-apa, berkeliling sebentar, kemudian kami memutuskan untuk segera pulang sebelum ada kejadian lain yang mengkhawatirkan. Dan alhamdulillah, akhirnya dengan tawakal kami kembali dan sampai di rumah dengan selamat. Para Lingga, saya berharap bahwa konten ini
bisa didengar langsung atau dilihat langsung oleh Rahmah binti Aziz, dan saya berharap beliau bersama adiknya sehat-sehat saja dan keluarganya semoga senantiasa mendapat rahmat dan ridha Allah. Dan mungkin saudara-saudara yang ada di Singapura mungkin yang mengenal Rahmah binti Aziz atau Roslinda binti Aziz bisa menyampaikan tentang pengalaman ini, bahwa cerita ini menyangkut kepada beliau berdua. Terima kasih para lingga, demikian eksplorasi kami di Istana Damnah di Bunda Tanah Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para lingga.